Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali hari ini kita beribadah bersama-sama. Saya percaya kita dipersatukan di dalam satu roh, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah segala Allah, Raja segala Allah, dan kita patut berseru kepadanya. Dikatakan di dalam Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin saudara. Amin. Yes, kita tinggikan Dia. Serukan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, saya merasakan sukacita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Dia ada di depan kita, bahkan di dalam hati kita. Dia menjamah setiap kita, memberikan anggur yang baru. Mari kita lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus, Engkau Tuhan dan Allah kami. Engkau layak Tuhan menerima pujian dari kami semua. Mari kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan
syukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang baik dan selalu setia. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menerima pujian dan penyembahan kami. Sungguh Tuhan, Engkau lebih berharga dari hidup kami. Engkau Allah yang kami cinta. Kami puja dan kami hormati. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami dituntun selalu oleh Roh Kudus melalui firman-Mu. Engkau mengurapi beliau yang menyampaikannya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan buat kami. Menjadi lampu pada jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan urapan-Mu atas beliau Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita buat kami. Sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut apapun karena ada Allah yang besar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Halo saudara-saudara, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok dan Tangsel? Saya berharap semua di dalam keadaan yang baik. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan pada saat ini kita akan mendengar kebenaran pesan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa diberi kesempatan lagi untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang mengurapi, baik hamba, baik semua yang mendengar di rumah, biarlah Tuhan, semua kami boleh konsentrasi. Biar pengurapan-Mu ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Hidup adalah Kesempatan. Bagian pertama, hidup adalah kesempatan bagian pertama. Ada suatu quotes yang indah, walaupun tidak ada nama penulisnya, berbunyi demikian. Karunia yang paling terpenting yang dihadiahkan dari Tuhan dalam hidup ini bukanlah berupa barang, melainkan kesempatan. Nah saudara, sungguh kita sekarang yang sudah menggunakan kesempatan untuk menerima Yesus dan percaya kepadanya, bahkan hidup di dalam jalan firman-Nya. Ini adalah sebuah karunia yang terindah yang kita terima dari Tuhan kita. Saudara, hidup ini hanya satu kali, tidak ada pengulangan di dalam hidup ini. Dan kita saudara mesti ingat bahwa kita ini diciptakan untuk apa saudara? Kita diciptakan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memenuhi panggilannya dalam hidup kita, maka kita semua selayaknya saudara harus menggunakan kesempatan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Apabila kita menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya saudara, di dunia ini saudara, hidup kita akan merasa berarti, hidup kita akan menjadi berguna, dan kita akan dikenang baik oleh sesama kita. Dan nanti di dunia kekekalan, ketika kita menghadap Allah Bapa, kita akan mendengar, selamat datang hambaku, hambaku yang baik dan setia. Sungguh saudara, inilah yang kita harapkan dan kita tuju di dalam hidup ini saudara. Itu sebabnya saya mengelompokkan hidup adalah kesempatan, kesempatan untuk apa saja. Saya mengelompokkan dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu kesempatan untuk berubah. Seperti yang sudah saya khotbahkan di awal bulan yang lalu. Di situ saya menceritakan bahwa pertama yang mendasar kesempatan kita adalah untuk berubah. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan untuk apa saudara? Kesempatan untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Seperti Galatia pasal 6 mengatakan. Yang ketiga adalah kesempatan untuk meningkatkan
produktivitas kita dan talenta yang Tuhan beri. Sesuai dengan perumpamaan di dalam Matius pasal 25, saudara. Dan yang berikutnya adalah kesempatan untuk melayani, saudara. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat ke-13. Dan yang kelima adalah kesempatan untuk meraih jiwa-jiwa, membawanya kepada Tuhan Yesus, membalikan arah hidupnya sesuai dengan amanat agung Kristus di dalam Matius pasal 28. Pada hari ini kita akan belajar hidup adalah kesempatan, saudara, yaitu kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan talenta yang Tuhan beri kepada kita. Mari saudara kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, di sini ada kata kuncinya, yaitu janganlah kita jemu-jemu. Kemudian kata kunci yang berikutnya lagi adalah menuai. Kata kunci yang berikutnya lagi adalah kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik. Nah saudara, kita lihat lagi slide yang selanjutnya bahwa perbuatan baik kita bukanlah untuk menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak sempurna, saudara. Itu tidak bisa menyelamatkan hidup seseorang, saudara. Satu-satunya jalan keselamatan hanya oleh karena anugerah, saudara. Hanya karena darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mengapa saudara perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan hidup kita? Karena perbuatan baik kita tidak sesuai dengan standar Tuhan yang maha kudus dan yang maha tinggi, saudara. Perbuatan baik kita tidaklah sempurna di hadapan Tuhan. Di samping itu perbuatan baik kita seringkali motivasinya tidak tulus, saudara. Dan perbuatan baik kita juga banyak tergantung kepada kebudayaan setempat. Itu sebabnya perbuatan baik bukan cara supaya dosa kita diampuni. Ingatlah saudara, perbuatan baik yang kita jalankan itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada anugerah Tuhan karena Dia telah menyelamatkan hidup kita, saudara. Nah saudara, untuk perbuatan baik ini saudara, kita melihat ada 4 karakteristik, saudara, di mana perbuatan baik seorang Kristen menjadi perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Ada 4 karakteristiknya. Yang pertama yaitu perbuatan baik kita haruslah bersifat proaktif, saudara. Proaktif itu artinya kita lebih dulu yang inisiatif. Seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Bagaimana ketika dia menemui orang Yahudi yang habis dirampok habis-habisan. Dengan inisiatifnya sendiri, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang melihat. Dia menolong orang Yahudi tersebut, dia mengobatinya. Dia kemudian menaikkan orang itu ke keledainya dan dibawanya ke penginapan. Di sana dia membayar dengan uangnya sendiri. Bahkan dia berkata kepada pemilik penginapan itu, suruh untuk merawat orang Yahudi itu sampai sembuh, saudara. Nah saudara, lihatlah, ini adalah orang yang murah hati, yang berbuat baik karena dia adalah orang yang proaktif, yang punya inisiatif lebih dulu. Seperti saudara Tuhan Yesus, dia mempunyai inisiatif untuk turun ke muka bumi, untuk menebus dosa kita, saudara. Karena sudah beberapa bahkan banyak nabi, saudara, yang sudah dikirim, saudara. Namun manusia tetap tidak mau bertobat, saudara. Karena itu satu-satunya jalan, inisiatif dari Allah Bapa. Dia menjelma menjadi manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus, saudara, yang menyelamatkan hidup kita.
Jadi karakteristik pertama dari perbuatan baik kita haruslah bersifat proaktif. Yang kedua, saudara, perbuatan baik kita harus mempunyai karakteristik motivasinya tulus, saudara. Tuhan Yesus sering bilang, mari kamu harus belajar kepada anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu, saudara, adalah anak-anak yang tulus, pribadi-pribadi yang tulus, yang tidak suka berpura-pura, saudara. Tuhan Yesus ingin perbuatan baik kita itu bukan untuk suatu tujuan tertentu, saudara. Tapi benar-benar tulus seperti anak-anak kecil. Ketika kita melakukan perbuatan baik, motivasinya tulus. Saya yakin perbuatan baik kita itu akan berdampak, saudara. Namun bila motivasinya tidak tulus, saya yakin suatu saat perbuatan baik kita akan kandas, saudara. Dan tidak berdampak apa-apa kepada orang lain, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Seorang pemilik perahu kapal yang cukup besar, dia memanggil seorang tukang cat perahu, saudara. Tukang cat itu datang dan dia bekerja dengan sepenuh hati. Nah, saudara, pemilik perahu itu pergi, saudara, untuk keperluan yang lain. Ketika tukang cat itu, saudara, mengecat perahu itu, di lambung perahunya ternyata ada sebuah bocor, saudara. Dan bocor itu bisa berakibat fatal. Akhirnya, saudara, tanpa disuruh, dia dengan motivasi yang tulus, dia pun bekerja, menambah ekstra kerjanya dengan menambal bocor itu, saudara. Jadi bukan hanya cat, bukan hanya ngecat perahu yang dia jalankan, tetapi, saudara, dia juga menambal perahu yang bocor itu. Nah, saudara, besokannya tukang cat ini ditelepon oleh yang punya perahu. Dia bilang, Pak, datang ya ke tempat saya akan bayar jasa Bapak mengecat. Ketika dia datang ke tempat perahu tersebut, saudara, dia terheran-heran karena menerima uang yang demikian banyak, saudara, lebih daripada yang dia kerjakan. Lalu dia bilang kepada yang punya perahu, Pak, kenapa saya diberi sebanyak begini? Karena Anda telah bekerja begitu baik menyelamatkan jiwa anak saya. Lalu perahu ini, yang punya perahu ini bercerita, kemarin itu saya tidak sempat memberitahu kepada Bapak bahwa perahu saya juga ada bocor di lambungnya. Dan belum saya memberitahu kepada anak saya. Ketika saya pulang, perahunya itu sudah dibawa oleh anak saya ke tengah laut. Saya di situ berdebar-debar menanti anak saya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan perahu itu? Pastilah anak saya tidak akan selamat. Nah, puji syukur, kata pemilik perahu. Ketika perahu-perahu itu datang, anaknya pun datang dengan wajah yang tenang. Lalu bertanyalah bapaknya ini kepada anaknya, bagaimana kamu tidak tahu bahwa perahu yang kamu tumpangi itu bocor? Lalu anaknya dengan tenang menjawab, tidak usah khawatir Papa, perahu yang bocor tadi sudah ditambal, sudah dibetulkan oleh tukang cat perahu. Itu sebabnya, kata pemilik perahu, apa yang kamu kerjakan itu menyelamatkan jiwa anak saya. Yang kamu kerjakan kelihatannya sedikit tapi berdampak besar. Saudara, ini contoh dari orang yang melakukan perbuatan baik karena motivasi yang tulus, saudara. Sehingga dia pun menuai apa yang telah dia perbuat. Yang ketiga, karakteristik dari perbuatan baik kita sebagai orang Kristen, yaitu jangan jemu-jemu atau konsisten, saudara. Konsisten terus-menerus, jangan jemu-jemu. Seperti Galatia mengatakan tadi, jangan jemu-jemu, saudara. Karena apa? Manusia itu sifatnya cepat bosan. Di dalam Ayub 10 ayat 1 dikatakan bahwa manusia itu sifatnya adalah bosan, saudara. Apalagi, saudara, kalau kita berbuat baik, kita itu tidak dipuji, kita itu tidak mendapat balasan apa-apa dari orang yang telah kita tolong. Nah, seringkali perbuatan baik kita langsung berhenti, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan, mari kita konsisten melakukan perbuatan baik. Karakteristik yang keempat, perbuatan baik kita tidak ada batas waktu, saudara. Tuhan Yesus memberi contoh ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, dikritik oleh orang-orang Farisi.
Yesus bilang bahwa orang kalau butuh pertolongan itu harus segera kita tolong saudara. Nah, mengapa sampai harus tidak ada waktu berbuat baik ini saudara? Tidak ada batas waktunya. Nah saudara, ini berkaitan dengan rasa bahagia. Ketika saudara memberi pertolongan atau suka berbuat baik, saya yakin itu di situ ada perasaan bahagia. Karena kita bisa memberi, karena kita bisa menolong orang lain saudara. Nah rasa bahagia ini saudara, itu adalah pada saat tersebut, bukannya nanti. Bahagia yang sejati itu tidak kita rasakan nanti, tapi pada saat ini saudara. Itu sebabnya berhubungan dengan perbuatan baik tadi. Tidak ada batas waktunya. Saudara harus berbuat baik terus menerus, tidak ada batas waktunya. Nah kemudian mengapa saudara kita itu harus berbuat baik? Ada 3 sebabnya. Pertama, memenuhi hukum Kristus dan menyenangkan hati Bapa. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah saudara, hukum Kristus itu apa? Hukum Kristus adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh Kristus sendiri saudara. Jadi itu adalah aturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh Kristus sendiri. Dan hukum Kristus yang paling mendasar ada 2 saudara. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Galatia 2 ini saudara memenuhi hukum Kristus yang kedua. Apabila kita melakukan perbuatan baik dengan 4 karakteristik tadi yang sudah saya sebutkan, saya yakin kita menyenangkan hati Tuhan saudara. Yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Karena dengan berbuat baik hidup kita menjadi berarti saudara. Galatia 6 ayat 3 mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara lihat saudara, banyak orang saudara sering merasa dirinya berarti, dirinya menjadi lebih rohani atau paling rohani. Karena mungkin dia melakukan aktivitas-aktivitas rohani, karena mungkin dia merasa dia lebih hebat, dia merasa lebih terang hati nuraninya dan sebagainya saudara. Nah saudara, padahal firman Tuhan di sini, uji saudara. Tuhan ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan 4 karakteristik tadi saudara. Dan kalau itu dilakukan, pasti saudara menjadikan hidup kita itu berarti saudara. Jika kita terus berbuat baik, maka saudara apa yang terjadi? Kita itu akan punya rasa berguna. Kita akan mempunyai rasa berarti di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara mengapa kita harus berbuat baik saudara. Berbuat baik itu ya hidup kita menjadi berarti. Yang ketiga, mengapa harus berbuat baik? Yaitu saudara, suatu saat kita akan menuai perbuatan baik kita. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ani Avanti, seorang desainer nasional yang terkenal, dia bilang bahwa berbuat baik itu kelihatannya rugi di awal, tapi pada akhirnya selalu untung. Dia berkata demikian, kita itu kadang udah ngeluarin tenaga, ngeluarin uang dan sebagainya berbuat baik.
Tapi ternyata kita dituduh yang enggak-enggak. Kita ternyata disalah tafsir. Bahkan kita dihianati saudara. Diomongi, dirasain, dijelek-jelekin dan sebagainya saudara. Nah saudara, untuk hal ini saudara ingat kata Ani Avanti. Perbuatan baik itu pastinya berbuah baik saudara. Pastinya nanti saudara yang akan menuai. Itu sesuai dengan Galatia 6 tadi yang saya bacakan. Dan saudara, Ani Avanti di situ juga berkata saudara, untuk orang yang suka jahat, yang hatinya jengkelin orang, yang hatinya suka keselin orang, yang omongan-omongannya suka bikin gak enak orang, saudara, suatu hari pun dia akan menuai dari apa yang sudah dia perbuat saudara. Karena selama saudara bumi ini masih berputar, di situ berlaku hukum tabur tuai saudara. Nah kita lihat saudara pada gambar-gambar ini ada seorang yang bernama George Charles Ball. George Charles Ball ini pada waktu muda dia bekerja sebagai resepsionis di hotel kecil yang sederhana. Suatu malam saudara datang sepasang suami istri yang sudah tua. Dan di luar hujan badai saudara yang melebat yang keras. Lalu kemudian mereka mau menginap di hotel kecil itu. Tapi George bilang, maaf Bapak Ibu, karena kamar sudah penuh. Semua di sini hotel-hotel penuh, sedang ada event besar di kota Philadelphia. Tetapi kalau Bapak Ibu berkenan, nanti Bapak Ibu bisa tidur di kamar saya yang sederhana. Akhirnya mereka setuju saudara, mereka tidur di situ. Siang-siangnya ketika check out, suami istri yang udah tua ini bilang, terima kasih untuk kebaikan hatimu Pak George. Suatu hari saya akan mendirikan sebuah hotel bagimu. Nah Pak George ini dia tersenyum saja saudara. Tidak mengerti mengapa orang tua tuh berkata demikian. 2 tahun kemudian Pak George Bolt ini menerima sepucuk surat. Ternyata dari orang yang pernah menginap sepasang suami istri yang sudah tua itu. Dan ternyata dia adalah seorang milioner saudara. Jadi suami istri tadi namanya adalah William Waldorf Astoria saudara. William Waldorf Astoria ini menulis surat saudara supaya George Bolt datang ke New York saudara. Dan dikasih tiket pulang pergi saudara. Ketika dia sampai ke New York saudara, dibawa oleh William Waldorf ini. Dikasih lihat, saudara bisa lihat gambarnya. Ini adalah hotel yang aku punya. Dan kamu harus mengelolanya. Ternyata saudara, itu adalah Hotel Waldorf Astoria. Yang terkenal di seluruh dunia. Dan hotel berbintang 6 saudara. George Bolt ini karena kebaikan hatinya diangkat menjadi manajer dari Hotel Waldorf yang ada di New York itu. Dan saudara dari situ akhirnya dia menjadi CEO saudara. Dari hotel-hotel Waldorf Astoria yang ada di berbagai belahan dunia saudara. Saudara lihat gambarnya bahwa di Jakarta pun nanti pada tahun 2023 akan dibuka Hotel Waldorf Astoria ini saudara, tepatnya di kawasan Tamrin di Jakarta. Dan merupakan hotel mewah berbintang 6 saudara. Jadi luar biasa saudara, George Bolt telah menuai dari hasil perbuatan baiknya. Nah mungkin kita tidak beruntung seperti George ini. Tetapi saudara mesti ingat, setiap perbuatan baik apabila dilakukan proaktif, konsisten, motivasi yang tulus saudara, tidak ada batas waktu. Saya yakin Tuhan mencatatnya saudara. Dan nanti Tuhan akan berbicara kepada kita, well done anakku, well done anakku. Nah yang kedua saudara, kesempatan untuk apa saudara? Meningkatkan produktivitas dan talenta kita. Di dalam Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah saudara, ketika kita meningkatkan produktivitas dan talenta yang Tuhan berikan, kita itu seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Jadi ketika dia terima 5, dia nggak males-malesan saudara. Dia nggak ada maksud jahat. Dia kerjakan itu dengan sepenuh hati. Tuannya pulang ternyata menghasilkan untung 5. Dan yang 2 talenta pun mengerjakan hal yang sama. Tetapi yang 1 talenta, dia adalah hamba yang jahat dan malas. Sehingga apa yang dia kerjakan, dia mengubur talenta itu saudara. Dan ketika tuannya pulang, dia malah menuduh balik kepada tuannya saudara. Nah saudara, dari kisah Matius 25 ini, kita mesti ingat saudara, bahwa tujuan kita meningkatkan produktivitas dan talenta yang Tuhan berikan, di mana kita terus mengisinya di dalam kesempatan hidup kita ini. Tujuannya untuk apa saudara? Bukan untuk populer diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk siapa saudara? Untuk memuliakan Tuhan kita saudara. Saudara, kita lihat lagi sifat hamba yang ada di dalam Matius 25. Sifat hamba yang baik itu saudara, yaitu sifatnya ada 2. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi cuma 2. Baik di sini apa artinya? Baik di sini artinya adalah hamba itu rajin. Dia tidak malas. Dia adalah orang yang bertanggung jawab saudara. Dan dia takut akan tuannya saudara. Dengan sifat ini maka dia langsung kerjakan saudara. Dan mendapat untung. Di samping itu sifat kedua adalah setia saudara. Dia setia sama tuannya. Dia gak mau menuduh tuannya saudara. Dia mau benar-benar taat kepada tuannya. Inilah orang yang setia saudara. Akibatnya apa? Mereka mendapat perkenaan untuk ikut dalam kebahagiaan tuannya. Ada satu kisah lagi saudara. Saudara bisa lihat gambarnya. Orang ini namanya David Green saudara. David Green tinggal di Amerika. Dia adalah anak seorang pendeta. Pendeta yang sederhana, hidup mereka pas-pasan. David Green hidup bersama saudara-saudaranya dan ibunya dan ayahnya. Dan kerap kali mereka tidurnya aja nggak cukup, jadi harus tidur di dapur saudara, karena kamarnya nggak cukup saudara. Dan David Green ini dengan saudara-saudaranya, mereka orang yang rajin. Mereka bekerja, mereka juga sekolah. Dan ibunya selalu berkata, kita bukanlah orang yang miskin. Karena saat kita mampu memberi atau menolong kepada orang lain, kita bukanlah miskin. Sampai David Green ini berjanji, ibu, kalau aku nanti udah berhasil, udah kerja, aku akan beri yang terbaik untuk papa dan mama. Saudara, ibunya bilang, nah, dahulukan Tuhan ketimbang ibu dan papa. Dahulukan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, pada suatu hari, di sekolah lanjutannya, di sekolah lanjutan atas, ada kelas magang saudara, kelas semacam kelas internship saudara. Dan akhirnya David Green ini ikut saudara, dia magang di suatu perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha namanya Pak Taylor saudara. Pak Taylor ini saudara mengajarkan kepada David Green dari mulai hal-hal yang sederhana seperti mengepel lantai, membersihkan kamar mandi saudara. Dan David Green dia menurut saudara. Sampai akhirnya David Green diajarkan cara berbisnis saudara. Macam-macam bisnis yang dia terima dari Mr. Taylor saudara. Dan dia lakukan dengan segenap hati. Dan Mr. Taylor sangat bangga kepada David Green. Sampai suatu saat ketika dia telah dewasa, dia memutuskan dari hasil magangnya itu, dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Dan perusahaan itu bernama Hobby Lobby saudara. Hobby Lobby ini adalah perusahaan retail di Amerika yang terkenal. Dan Hobby Lobby ini saudara, produknya, barang-barangnya adalah produk-produk kerajinan tangan, hastakarya saudara, aksesoris saudara. Dan ini sangat terkenal di berbagai belahan negara di Amerika saudara. Dan David Green menerapkan sistem bahwa
pelanggan adalah yang utama dan dia mentaati firman Tuhan. Setiap hari Minggu perusahaan retail ini serentak tutup karena dia menginginkan semua pegawai-pegawai beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Dan mereka tidak pernah merugi. Hasil dari perusahaannya, dia banyak sumbangkan ke gereja lokal di mana papahnya menggembalakan. Saudara lihat, David Green adalah contoh bahwa dia adalah orang yang berhasil mengembangkan, meningkatkan produktivitas dan talenta yang Tuhan berikan, saudara, sehingga memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita contoh kepada George Bolt tadi, juga kepada David Green ini, saudara. Saya yakin Tuhan akan tolong kita semua untuk kita menggunakan kesempatan hidup ini, saudara, untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, untuk tingkatkan produktivitas dan talenta kita. Kesimpulannya, hidup hanya satu kali, saudara. Hidup kita cuma satu kali. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan meningkatkan produktivitas dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita jangan malas. Ayo kita bangkit. Kita bersinar, saudara. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya yakin Anda semua pasti akan menuai hal-hal yang terbaik pula. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita tadi telah memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan pesan firman Tuhan, pada saat ini kesempatan yang indah kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Mari saudara, ini adalah kesempatan yang terbaik di dalam hidup kita, di mana kita mengingat cinta Tuhan kepada kita dan cinta kita kepada Dia. Marilah kita mengasihi Dia lebih dalam lagi. Sebelum kita akan mengangkat roti dan minum cawan, mari saudara-saudara yang di rumah, kita semua akan menyanyikan lagu Darah-Mu Sucikanku. Mari kita nyanyi bersama-sama. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskanku. Hallelujah.
sementara keyboard memainkan musiknya dengan lembut. Mari masing-masing semua jemaat MDC Bogor, Depok dan Tangsel, mari kita mengevaluasi diri kita, berurusan dengan kuasa Roh Kudus, minta ampun atas setiap kesalahan kita. Yesus Tuhan. Iya Yesus. Haleluya Yesus. Iya Yesus. Ampunilah Tuhan atas setiap kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari setiap jemaat akan mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala. Sebelum kita memakan roti ini bersama-sama, saya akan membacakan ayat pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara-saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang di rumah mengucap syukur, nanti saudara Michael akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Yesus. Tuhan Yesus, Ya, terima Tuhan. kasih Tuhan untuk karya keselamatanmu Tuhan yang tidak bisa kami bayar Tuhan Yesus. Betapa indah Tuhan Haleluya. untuk setiap rumah di surga Tuhan Yesus, tempat untuk karya keselamatan untuk kami semua. Terima Haleluya. kasih untuk pengorbanan kayu salib Tuhan Yesus yang luar kasih. biasa Tuhan, yang tidak bisa diukirkan dengan kata-kata Tuhan. Ya. Kau luar biasa Tuhan, Kau indah Tuhan Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Terima dalam hidup kami kasih. sekarang pun Tuhan, menggenapi Terima pekerjaan-Mu kasih. di bumi ini. Terima kasih Yes. Engkau berjanji menyertai kami Tuhan hingga selesai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih. terima kasih keluarga kami sekarang Tuhan, untuk keberadaan keluarga kami, Engkau cukupkan kami, Engkau beri damai Amin. sejahtera keluarga kami, berikan joy Jadikan buat kami hidup semua. kami Terima berkat. kasih Tuhan, terima kasih kesehatan kami semua di keluarga. Terima Yes, kasih Tuhan Yesus, Tuhan. untuk keluarga Kristus juga tempat kami bertumbuh sekarang. Terima kasih Tuhan, kami bisa Terima bersama-sama kasih. bertumbuh mengenal-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kami yang saling membangun Tuhan, saling dibangun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan kami, tanggung jawab yang Kau percayakan. Setiap apa yang kami kerjakan, Terima terima kasih. kasih untuk Engkau itu baik, semua. Tuhan, Engkau baik, Engkau menyertai kami, Engkau Haleluya. menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk damai sejahtera, untuk kasih. pengharapan daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saudara percaya, saudara yang sudah memakan roti dan meminum cawan, saudara yang punya kelemahan tubuh, percayalah oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Percayalah oleh bilur-bilur Yesus, maka semua kelemahan tubuh kita diangkat
dan digantikan dengan berkat kesehatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan yang selalu setia kepada kita. Saatnya yang indah buat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Mari kita memberi dengan sukacita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah sungguh amat baik kepada kita. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan dengan transfer ke nomor rekening yang ada tertera di layar. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta untuk Rudi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pemeliharaan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sekarang mau memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan kiranya yang kuduskan, biar semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Saudara, Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi. Yesusku luar biasa. Sama-sama kita nyatakan. Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah secara onsite atau tatap muka, maka saudara, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk kita bisa beribadah kembali dengan tatap muka atau onsite. Adapun ibadah onsite ini kita rencanakan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, saudara. Dan untuk syarat-syaratnya saudara beribadah onsite tersebut adalah saudara sudah berusia lebih dari 15 tahun. Sudah divaksin 2 kali. Saudara juga dalam keadaan yang sehat dan prima. Di samping itu memakai masker double. Dan kemudian mengisi form assessment sesuai dengan link yang tertera pada layar. Ayo saudara, kita kembali bersemangat untuk ibadah tatap muka ini. Saya percaya ketika kita kembali bersama-sama beribadah, di situ saudara kita akan menemukan hadirat Tuhan. Di situ secara pribadi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal. Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online minggu depan, 13 November 2021, akan dilayani oleh Pastor Adi Sutikno. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti ibadah ini. Ibadah dapat mulai diakses hari Sabtu pukul 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Doa Fajar diadakan setiap Senin pagi pukul 05.30 dan doa Jemaat Rabu rutin diadakan setiap hari Rabu sore pukul 18.30. Semua pertemuan doa diadakan via Zoom dengan meeting ID seperti tertera di layar. Atau jemaat bisa juga mengikutinya melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Mari kita setia dalam setiap pertemuan doa kita. Pastinya akan menjadi kekuatan bagi kita. Doa puasa jemaat hari Sabtu 20 November 2021 pukul 14.00. Seluruh pelayan wajib mengikutinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bergabung dalam doa puasa jemaat ini yang pastinya akan menguatkan kita. Meeting ID-nya tertera di layar. Mari kita tetap semangat mengikuti kesan online setiap minggunya untuk dapat saling menguatkan dan saling membangun di antara kita. Dan mari kita terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak balita hingga kelas 6 SD yang ingin mengikuti sekolah minggu dapat menghubungi nomor kakak sekolah minggu yang tertera di layar. Pada akhir dari ibadah online kita hari ini, saya percaya walaupun lewat online, semua kita telah diberkati oleh pujian penyembahan, pesan firman Tuhan, juga perjamuan kudus yang telah kita lakukan. Saudara-saudaraku yang di Bogor, Depok, dan Tangsel, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada ini dengan berbuat baik dan terus meningkatkan produktivitas dan talenta kita masing-masing. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walaupun secara online kepadamu. Kami percaya hidup kami adalah hidup karena Engkau yang beri kesempatan di dalam kami. Bahkan Engkau sudah beri Tuhan anugerah-Mu keselamatan kepada kami semua. Sebab itu Tuhan, kuatkan setiap kami pada minggu ini Tuhan. Berilah kami kesadaran, kemampuan, kemauan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya kepada sesama. Dan berilah kepada kami juga kemampuan untuk meningkatkan talenta yang Tuhan sudah berikan, produktivitas di dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, dibuat menjadi keluarga yang tangguh, yang harmonis, yang mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan juga menolong setiap usaha-usaha kami, pekerjaan kami di kantor, kuliah, studi kami, semua dibuat berhasil ya Tuhan. Sehingga kami akan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua jemaat sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.